pasti kabarnya pada baik-baik semua ya. Karena menjelang pertengahan ke akhir-akhir tahun, biasanya vibes-nya udah semakin beradaptasi dengan suasana tahun yang ada, semakin semangat ya. Apalagi udah habis menerima berbagai macam hal baik pastinya ya di bulan-bulan yang sebelumnya. Nah, Greeners, kali ini pasti bakalan lebih semangat lagi, lebih seneng lagi, lebih meriah lagi. Soalnya kita bakalan ngobrol-ngobrol, denger cerita dari salah seorang manajer di Spill pastinya ya, yang bener-bener wah udah muda ya, energik, gesit, wah ganteng juga, wah bener-bener idaman semua anak-anak muda gitu ya. Dan pastinya yang barusan ikut Spartan pasti gak asing lagi sama Pak, siapa coba ayo? Pak Kurniawan. Pak Kurniawan, gimana nih Pak kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Sehat jasmani, rohani semuanya apa gimana Pak? Harus semuanya. Harus seimbang. Harus seimbang. Jangan sampai salah satunya ada yang sakit kan, sama aja kita kurang lebih ini. Mengingat ISD juga banyak kerjaan ya Pak ya? Setiap hari, setiap waktu pasti ada banyak kerjaan. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Setiap saat. Itu yang pasti penting itu. Cuman saya tuh herannya kayak gini Pak. Kan ISD itu banyak banget, ISD Region ya Pak ya, yang undernya Bapak ya, banyak kerjaan. Cuman herannya kenapa kok Bapak itu masih ya tetap semangat aja, tetap fresh aja, nggak ada lesu apa segala macem lunglai. Kenapa Pak? Apa sih yang menjadi rahasianya Pak Kurniawan tuh kayak gini gitu? Rahasianya sih simpel aja sih ya. Semua kerjaan kan pasti bisa diselesaikan. Seperti itu. Mantap. Jadi kalau setiap kerjaan ini kita anggap beban, nah itu akan selamanya akan jadi beban. Gitu loh. Bener. Semua kerjaan ini pasti beban. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikan kan seperti itu. Betul. Jadi kalau saya ada suatu masalah, ya toh, itu saya jadikan pikiran, ya kan. Terus bagaimana dengan tim saya? Kalau dari sisi saya aja sudah lemah, nah kayak gitu. Jadi itulah. Jadi anggap semua masalah, beban atau kendala apapun itu teman kita, kayak gitu. Jadi kita nanti pasti bisa menemukan hal sisi positif yang harus bisa kita selesaikan di sisi itunya, gitu loh. Wah, itu sih. Keren banget nih Pak Pur. Cuman ada yang sebenarnya menjadi pertanyaan 1000 umat ya Pak Pur ya. Terutama bagi kami orang-orang yang awam sekali dengan dunia per-ISD-an gitu kan ya. Kalau mungkin orang-orang, oh HC gitu ya, Human Capital, tahu nih bidang-bidangnya inilah. Finance bidang-bidangnya inilah. ISD itu sebenarnya apa sih Pak Kur gitu ya? Pasti orang-orang kayak gitu, apalagi region. Apa bedanya sama ISD yang lain gitu? Bisa dijelasin nggak Pak? ISD ini kan kalau di departemennya kan masih istilahnya masuk ke dalam jaringannya operasional. Oke. Yang dimana ISD ini kan inland service departemen yang kita memberikan layanan berupa layanan perhubungan darat nih, tracking, logistik di darat, ya kan? Ya sebagai panjangan tangan dari komersial ketika nanti biada pemuatan via darat, ya toh. Dari pemuatan via darat ini kan kita juga ada aspek-aspek yang terus kita perhatikan. Dari pengawasan, perencanaan, semuanya itu harus kita perhatikan kayak gitu loh. Dan di situ juga kan kita melihatnya kan nggak istilahnya nggak boleh terlalu lama, kita harus continue nih. Nah disitulah kerjaan kita harus memastikan, mengawasi dan merencanakan setiap perjalanan tracking atau perjalanan logistik yang ada di Spill ini. Berarti lebih ke arah trackingnya ya Pak ya? Betul. Benar, penghubungnya. Karena kan kita kalau di Spill perairan nggak mungkin terlepas dari. Ya, soalnya kan kita inlandnya di daratnya. Kalau sealandnya lagi kan linernya, ya seperti itu. Berarti ini saya secara global ya, secara ISD global, entah origin atau region. Seperti itu. Barusan tersebut, apa terus bedanya Pak origin sama region? Kalau origin itu sistem pemuatannya yang dari port of loading, POL-nya. Kalau di regionnya itu port of discharge atau destination-nya. Begitu. Meskipun itu nanti dari Belawan ke Surabaya, originnya dari Belawan. Seperti itu. Oke. Berarti itu ya dia udah pada ngerti, nggak bingung lagi bedanya origin sama region apa, ISD itu apa, udah jelas ya. Betul. Berarti Pak Kurniawan ini juga ngurusin supir bareng teman-teman dari ini ya,
AIR ya Pak ya, PAIR ya Pak ya. Iya nggak sih Pak? Ngurusin supir, Sedikit membantu, ya. untuk sebagai kelancaran aja gitu loh. Kan nggak mungkin kan kita berpangku sama IR aja kan kayak gitu. Betul. Kita harus ya saling support seperti itu. Oke. Ini Pak, pertanyaan saya. Apakah Pak Kur ini memang dari awal udah passion di sini atau sebelumnya nih udah menjelajah kemana-mana nih di Spill nih? Saya masuk Spill itu kalau nggak salah 18 atau 19 November 2012. Wah, lama banget. Itu saya menempuh perjalanan di Spill itu mulai dari ship operation. Wah, Ship operation yang dimana saya masih sebagai foreman di lapangan. Oke. Nah, foreman di lapangan dengan kerjanya ya pada saat itu kerja 71 sih. 7 hari kerja, 1 hari libur. Oh, Sistemnya kayak gitu, shiftnya 71 ya kan. Setelah itu ada perubahan dan kebetulan saya sudah dipindah, kurang lebih saya di foreman itu 4 tahun kalau nggak salah. wow. 4 tahun, 3-4 tahun lah. Terus habis itu saya dipindah alihkan lah di admin Sipop. Oke. Ya kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun lah. Nah, terus habis itu saya melanjutkan karirnya itu pada saat itu masih apa ya namanya ya? Mendirikan comment center. Oh, comment center. Comment center yang ada di Kakap itu kan ya itu ya kurang lebih juga 1,5 lah, 1,5 tahun lah. Terus habis itu saya di situ sebagai supervisor. Oke. Terus habis itu saya diberi tanggung jawab lagi untuk menjadi asisten manajer di inland service departemen origin. Oh, origin dulu. Origin dulu. Awal mulai di origin. Setelah itu belum lama, Oktober kemarin saya diberikan tugas lagi, tanggung jawab lagi yang lebih besar. Nah, saya ditaruh di National Manager untuk region. Wow. Seperti itu. Mana tepuk tangan sampai sekarang. Luar biasa loh ya Pak. Ya, itulah perjalanan saya. Jadi benar-benar saya dari lapangan dulunya, dari lapangan dulunya. Dulu masih kantor kita itu operasional itu masih di dalam port Belian. Namanya masih TSP dulu. Terus akhirnya sedikit keluar tapi masih di dalam zonanya Berlian. Setelah itu kita pindah di PKS. Seperti itu. Apa sih yang membuat Pak Kur ya? Ini Pak Kur aja kayak panggilnya. Gak apa-apa, sembarang. Apa aja boleh lah. Pak Kur kok bisa sampai oke, dibawa ke sini, iya mau. Dibawa ke sini, iya mau. Dan kalau saya lihat kan sebenarnya ya dibilang operasional sih Pak. Tapi kan memang pasti setiap bidang yang Bapak tekunin itu kan pasti ada ciri khas perbedaannya nih. Pasti. Apa yang membuat Bapak tuh kok bisa cepet mengerti? Oke, saya di sini harus ngapain, di sini harus ngapain. Nah, itu kuncinya tuh apa sih Pak? Ilmu dan ingin mencoba. Oke. Itu ilmu. Jadi kalau ketika kita diberikan tugas dan kewajiban kita nolak, berarti kita udah menolak ilmu. Wow. Dan menolak rezeki di dalamnya. Seperti itu. Jadi kenapa saya mau apa namanya? Ketika saya diberikan tugas dan tanggung jawab itu, nah disitulah saya harus mencari ilmu di dalamnya. Walaupun ketika Bapak belum ngerti tuh, tapi Bapak ambil. Iya, ketika saya sudah istilahnya mengerti di sisi sebelum saya menempati posisi itu kayak gitu. Nah, saya kan istilahnya kalau saya nggak nyemplung langsung, kalau nggak saya mengemban itu langsung, saya kan nggak akan tahu bagaimana proses dan tanggung jawabnya seperti apa dan bebannya seperti apa. Seperti itu sih dari sisi saya kayak gitu. Jadi jangan pernah menolak atau istilahnya menunda kesempatan itu, gitu loh. Itu dari saya. Keren banget sih. Itu yang membuat Bapak dibawa ke sini, dibawa ke sini, nggak ada masalah. Wow, keren banget sih. Karena dari sisi kita pelayaran ini ada shipping, pasti juga ada logistik dong. Benar. Nah, kalau shipping saya sudah tahu asal usulnya, berarti saya harus tahu sisi logistiknya. Seperti itu. Nah, apa sih yang membuat Pak Kur kok juga apa ya Pak ya istilahnya? Oke nih, saya mau nih mencoba belajar ini dan itu kan pasti selain tadi yang Bapak udah jelaskan. Ada nggak sih Pak mungkin karena pengalaman ini yang membuat saya tuh pengen terus belajar di kemudian hari? Apakah sebelumnya pernah mengalami suatu hal di masa lalu yang mungkin kayaknya sih emang di Spill ini tuh pekerjaannya ya cocok lah apa segala macam. Apakah ini perusahaan pertama atau perusahaan yang kedua juga atau gimana Pak? Kalau perusahaan ya ini
perusahaan kedua sih sebenarnya. Perusahaan kedua. Betul, tapi yang sebelumnya saya cuman ya nggak sampai setahun lah. Wah, Nggak berarti sampai setahun. cocok di sini ya Pak? Cocok sih dari kuliah saya juga dulu kan di Akademi Maritim Yogyakarta. Pak Kur nih Itu saya maritim ya? betul, saya lulusan D3 Tata Laksana Pelayaran di Yogyakarta. Wow. Seperti itu. Dari Jogja ke Surabaya berarti? Dari Pak? Jogja ke Surabaya. Luar biasa. Tapi sebelumnya saya ke Lombok dulu. Oh. Sama ke Batam. Oh. Itu. Baru saya di sini 2012 saya baru ngampu di sini. Kamu di sini. Oke. Terus saya mau tanya Pak, udah lama di Spill gitu ya Pak ya? Udah lama di Spill, udah cocok juga sebelumnya, tapi di perusahaan lama juga ya mungkin nggak selama itu gitu ya Pak ya. Apa sih yang ngebuat Pak Pur merasa bahwa shipping ini tuh ya bukan cuma sekedar kuliah yang saya tekunin dulu, tapi ini tuh kayak sesuatu yang bener-bener hidup saya gitu loh Pak. Apa sih yang membuat Pak Pur kayak ya udah mantep, ini memang bidang saya gitu? Karena apa ya, suatu perusahaan shipping dan logistik itu perusahaan yang benar-benar besar. Oke. Untuk negara juga, ya. Benar. Untuk negara ini udah tahu sendiri kan. Negara kita ini negara apa? Maritim satu. Benar. Island to island. Nah, prospek besarnya ini, ya ini. Siapa lagi kalau bukan kita? Betul. Pelayaran ini yang mau mengembangkan negara kita ini seperti itu. Betul. Nah, jadi sesuai dengan saya kuliah dan sesuai saya istilahnya berkecimpung di bidang ini, yaitu udah istilahnya mantap yang harus saya kembangkan. Ya gitu loh, dari sisi shipping dan logistiknya. Seperti itu. Jadi kalau saya di maritim, kemudian saya pergi ke finance, kan saya harus menggali ilmu lagi nih. Benar. Saya gitu kan. Nah, sementara saya dari basic juga belum ada. Betul. Tapi kan ilmu itu kan harus kita cari. Bagaimana cara kita dapatkan kan seperti itu. Itulah. Tapi selama ini ketemu jodoh bukan di Spill Pak? Udah, saya juga ini bisa. Saya penasaran. Soalnya yang sebelumnya ada loh ya gini terjadi. Ingat nggak gitu Pak? Alexandros ya mungkin lihat ya. Oh iya, Di Spill saya loh, tahu Pak. itu. Tapi ketemu jodohnya bukan di Spill ya Pak ya? Gimana? Bukan, di Spill ya? di luar dari Spill. Sedih loh Pak Grinders ini karena berharap Pak Pur ini ketemu jodohnya di Spill biar semakin valid. Saya harus bertahan selama ini kayak Oh, gitu yang enggak. berjodoh gitu. Enggak lah. Enggak. Berarti saya kerja di sini cuma gara-gara dia dong. Berarti gitu. Enggak dong, enggak. Enggak Pak Andros jangan tersinggung. Ini bukan gue ya Pak Andros ya. Iya. Oke. Nah terus Pak Kur, saya mau tanya juga bekerja di Ops. Ini kan Ops ya Pak ya, ISD. Kita tahu bahwa Ops ini ya seperti tadi Pak Kur bilang, ya walaupun udah bukan yang di lapangan banget yang seperti dulu awal lah, tapi kan ya sama aja. Hari kerjanya 8 hari gitu ya. 8 Ya, hari. meskipun saya cuti dan libur juga pun HP jangan sampai mati. Iya, tolong ya itu curhatannya Pak Kur ya. Ada air mata mungkin di sini tidak terlihat. Tapi nggak apa-apa, is oke lah. Yang penting kan kita tetap jalan kan. Operasional harus tetap jalan. Nah itu, saya mau tanyanya tuh ini Pak Kur. Apa itu? Apa keluarga nggak protes? Kayak gitu, kan bagaimanapun kita tuh kalau berpikir kerja buat siapa? Katanya kerja buat keluarga. Tapi sama keluarga sendiri kok, aduh Pak Pur ini misalnya udah cuti nih, kok masih aja nerima telepon? Ayo pelanggaran tuh siapa yang telepon Pak Pur? harus di blacklist. Kalau keluarga saya sih dia udah memaklumi kan, karena memang dari istri saya juga dia juga paham lah. Kalau kerja di pelayaran apalagi daratnya aja begini, gimana yang di laut kan seperti itu. Benar. Jadi dari mereka sih nggak pernah ada masalah. Nggak pernah ada masalah. Nggak ada ya? masalah. Cuman istri ini juga nggak Pak, apa namanya istilahnya bidang yang sama atau enggak? Oh enggak, istri saya di ekonomi perpajakan. Wah. Tapi walaupun berbeda bidang bisa memahami ya Pak ya? Bisa lah, bisa. Bisa ya. Jadi ya makanya kan saya kayak LDR ini. Jadi dia harus memahami. Oh LDR di mana Pak? Di sini sama di Klaten sana, Waduh di Klaten. Jawa Tengah. Berarti ketemu berapa lama biasanya Pak? Kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali saya pasti ketemu. Pasti ketemu. Nah, sama libur panjang lah, sama curi-curi cuti sedikit. Oh Begitu. iya. Cuti loh ya, bukan bolos, cuti. Cuti. Bukan izin sakit tapi. Bukan izin sakit, cuti saya. Cuti. Kalau berbohong izin sakit jangan sampai nanti ada malaikat lewat. Aduh. Diaminin lah. Dicabut nanti. Nah, Amit. itu dia. Oh berarti istri di Klaten. Di Pak, Klaten. ya? Anak-anak juga Di sana juga. Betul. Oke, masih kecil-kecil atau? Masih umur 5 tahun sekarang. Oh 5 tahun. Anak satu. Masih satu. Masih satu. Dari istri satu. Dari istri satu dipertegas ya. Dipertegas. Cuma apa yang membuat Pak Kur kayak ya udah deh nggak apa-apa kita
jauhan dulu gitu ya Pak ya. Apalagi anak masih kecil loh Pak, kan butuh seorang Pak Kur yang menjaga, melindungi, mensupport lah istilahnya. Apa yang membuat apa deh kita kayak gini dulu aja gitu? Yang membuat seperti ini tuh satu pasti ekonomi dong, ya kan? Ekonomi. Yang kedua ya tetap saya tuh istilahnya apa ya, berpegang sama komitmen saya. Oke. Kalau selama saya masih di sini berarti saya masih dibutuhkan sama perusahaan. Wow. Kayak gitu. Dan dibutuhkan juga sama keluarga saya, kayak gitu kan. Terus yang kedua keluarga, ya kan. Memang sih soal keseimbangan antara keluarga dengan kerjaan ini ya hampir-hampir balance kalau kita lihat, ya kan. Ya kan, mana kita mau mentingkan keluarga dulu, ekonomi dulu kan, seperti itu. Betul. Ketika kita mau memilih keluarga, berarti kan kita harus siap dengan ekonomi yang harus kita tinggalkan untuk ekonomi yang baru kan, seperti itu. Betul. Itulah yang jadi harus kita benar-benar pikirkan. Kalau bisa, ya kan, jadilah orang bijak yang bisa menyeimbangkan kedua belah pihak itu. Gitu aja sih. Itu yang dari saya sih. Benar. Tetap keduanya penting. Keduanya penting. Penting. Tapi bagaimanapun ya kita selalu ada pilihan di balik itu ya. Pasti, Pak, ya? pasti. Cuman saya agak menarik dengan kata-kata balance Pak. Bapak tahu nggak anak-anak muda zaman sekarang selalu jargonnya adalah work life balance. Oh, itu udah sering saya dengar itu. Nah, menurut Bapak ini ya Pak ya, ini kita agak menyamping sedikit ya Kinders ya. Boleh. Karena Pak Kur itu manajer yang easy going banget ya. Kita anak muda banget kita pokoknya. Jadi yang nggak ada kolot-kolot kita ya. Nah, apa sih menurut Bapak tentang work life balance itu? Satu nih. Terus yang kedua, di Spill sendiri khususnya di ISD. Bagaimana caranya Pak Kur menyeimbangkan apa yang disebut work life balance itu Pak? Work life balance ini kan cuman bergaung di sisi anak-anak muda sekarang, ya kan? Iya. Ya karena apa? Dia ya, Maaf Pak, berarti Bapak mengakui muda atau tidak? saya bisa dibilang muda juga bisa, dibilang tua. Jadi STW begitu nih. Seperti itu. Jadi kalau dibilang tua ya belum tua-tua banget. Betul. Dibilang muda ya bisa jadi sih. Tapi udah ketuaan. Seperti itu. Jadi work life balance ini kan cuman ya istilahnya dia anak muda yang istilahnya dia mau bahwasanya hidupnya masih menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemauan. Betul. Kayak gitu kan. Yang sifatnya juga pola pikirnya masih labil. Yang dia dimana ya semua ini kan dilihat dari apa sih namanya tuh, kalau orang bilang tuh fashion, gaya hidup. Oh, gaya hidup lifestyle. Ya, gaya hidup yang dia gaya hidupnya itu masih lihat sana, saya pengen itu, ternyata gaji saya masih segini nih. Nah, itu yang di kalangan anak muda yang pola pikirnya masih arah ke sana. Tapi kalau anak muda yang pola pikirnya untuk save, nah, untuk istilahnya penghasilan dia saat ini segitu, untuk saya save dulu buat diri saya, dia akan berpikir dua kali untuk itu. Nah, ketika dia mendapatkan katakanlah gaji di sini sedikit, work life balance saya nggak cukup nih, nah, dia akan ke sana. Belum tentu di sana juga baik. Benar. Soalnya apa? Pendapatan kita ini menentukan juga kinerja kita. Kalau kinerjamu biasa-biasa aja, ya segitu-gitu aja. Benar. Itu sih kalau dari saya ya. Jadi work life balance ini tolong diperhatikan baik-baik, menyesuaikan dari sisi kalian ini menyikapi dalam satu sisi. Kayak gitu. Itu dari saya sih. Kalau saya apa yang saya yang saya kerjakan sesuai dengan tanggung jawab, yaitu yang akan saya capai. Seperti itu sih. Apa yang saya dapat juga di situ. Pertanyaan saya Pak, yang kedua tadi, di SD work life balance nggak bagi Bapak? Kalau saya dimanapun tinggal menyesuaikan dari diri saya sendiri. Apa diri orang itu menempati situ. Kalau dirasa ISD yang notabene sekarang, wah ISD serem nih, gini. Nah iya, saya sekarang dengar seperti itu. Nah, mereka belum masuk di dalam. Betul, belum masuk di dalamnya. Ya memang kita gini loh. Ketika kita masuk, ya kan, kita dengar apa namanya ISD, ya kan? Kan kita udah punya pikiran nih, wah logistik. Betul. Ketika logistik ini kita tinggalkan setengah hari, berapa rupiah akan kita tinggalkan di situ? Betul. Kayak gitu loh. Sama halnya kayak kita kerja di pelabuhan. Pelabuhan berhenti itu udah berapa M yang harus dia keluarkan? Kayak gitu. Benar. Pendapatan menentukan kita ada di dalamnya. Benar banget. Kayak gitu loh. Itu sih kalau dari sisi saya ISD ya. Jadi work life balance ini kalau dari sisi saya tinggal tergantung orangnya masing-masing.
Gaya hidup perhatikan. Hidup perhatikan ya. Berarti untuk menjadi seorang ISD, Pak, nyambung nih ya. Ya. Harus punya kualitas apa, Pak? Kalau orang-orang kan tadi bilang, ini gila, ISD serem banget gitu ya. Yeah. Kok ngeri banget kerjaannya, kok 8 hari gitu nggak ada. Tuhan aja menciptakan hari 7. Iya. Untuk menjadi seorang ISD, misalnya ada orang-orang kan ada rekrutmen lagi menggaungkan loh Pak, internal rekrutmen. Nah, misalnya ada orang nih, misalnya teman saya Pak Dori dari LND gitu ya, mau mendaftar untuk, saya mau menjadi tim ISD gitu. Apa sih Pak kualifikasinya untuk menjadi, apa yang diperlukan sebagai seorang ISD? Satu ya, biar saya tambahin serem ISD nih. Mentalnya harus bagus. Oke. Yang kedua komitmen. Disiplin jangan dilupain. Kayak gitu loh. Aware. Itu aja sih kalau dari sisa ya. Semua itu bisa dipelajari. Satu, kalau kamu di basic datanya agak kurang, kita bisa pelajari. Ya kan? Kalau kamu dari sisi kurang pengenalan, kita bisa jadikan satu. Kamu butuhnya apa? Kamu kurangnya di mana? Kita bisa saling backup seperti itu. Yang penting intinya satu, mentalnya aja dulu. Betul. Pressure dari mana aja pasti ada. Kamu di perusahaan mana aja juga pasti ada pressure. Benar. Seperti itu loh. Bagaimana cara kita membangun divisi kita ini? Masalah pressure nanti kita selesaikan sama-sama. Seperti itu. Luar biasa. Berarti udah lama, berapa lama balik tadi Pak Bapak jadi manajer ISD Region? Region baru Oktober kemarin. Wah, baru Oktober kemarin, dan apa aja yang menurut Bapak diperlukan ya untuk kedepannya Bapak ISD lebih kuat lagi, terutama di region, dan apa sih harapan-harapannya Pak Kur untuk ISD Region ke depan? ISD Region ini ya, kalau berdasarkan kita punya moto di Sepil kan, ICCTV ini harus diperkuat lagi. Integritas, kompetitif, customer service oriented, teamwork, sama kita punya visi yang harus sejalan. Betul. Itu sih dari saya, kayak gitu. Luar biasa, keren banget ya. Saya kayaknya kita butuh banyak manajer-manajer kayak Pak Kur kayaknya ya, Greeners. Di fotokopi kalau ada enggak, Pak? Fotokopi. Karena Bapak ini kalau saya lihat bener-bener orangnya easy going, enak diajak bicara, enak diajak ngobrol, tapi tetap punya tujuan dan ketegasan yang oke itu loh. Oh ya harus. Nah itu, apakah Bapak juga menerapkan bonding yang segininya juga sama tim Bapak, atau kayak oh yaudah pokoknya kita ya target ya, nggak ada salahnya juga sih, atau ada momen di mana Bapak kayak oke, bangun bonding sama teman-teman ISD, kalau ada biasanya kayak gimana sih Pak? Kalau saya nerapkan sama semua lead saya. Jadi semua lead ini saya berusaha sekali dengan karakteristik mereka yang berbeda, region 1, 2, 3, 4. Tapi saya selalu berusaha melihatkan ke tim saya, kalau ketika ada masalah, coba kita pecahkan bersama. Kita pecahkan bersama, kita lihat situasinya, dan gimana kita cara menyelesaikan dengan tim. Seperti itu aja sih kalau dari saya. Gitu loh. Jangan melihatkan bahwasanya kita lemah dulu di masalah ini. Tapi kita cari tahu gimana caranya kita menyelesaikan masalah ini. Kayak gitu. Dengan kita kumpulkan seluruh tim, gimana enaknya. Ada berapa poin yang harus kita kerjakan, action plan-nya bagaimana. Kalau plan 1 kita gagal, plan 2 harus kita ciptakan. Seperti itu sih. Keren banget. Gitu. Keren banget. Luar biasa ya, saya benar-benar sangat-sangat terperangah ada manajer yang seperti ini gitu ya. Luar biasa sih Pak. Cuman Pak Kur, saya juga pengen tahu masalah apa yang akhir-akhir ini yang tergede yang Pak Kur alami, yang kayak Pak Kur tuh ada nggak sih ya Pak ya? Terutama kan orang-orang tuh berpikir, yang pun dari 2012 tadi ya Pak ya di spill. Anak-anak kan pasti juga berpikir perjalanan panjang. Apakah ada satu masalah yang, aduh, buat Pak Kur kayak saya mau give up nih di sini. Tapi apa yang akhirnya membuat Pak Kur kayak balik lagi? Atau selama ini ya udah kita lancar-lancar aja kayak gitu? Kalau selama ini sih untuk give up sih belum ada ya. Belum ada. Jadi saya usahakan ya apapun masalahnya ya tetap kita hadapi sama-sama. Itu aja sih. Sampai benar-benar itu masalah selesai. Kayak gitu. Kalau untuk give up, enggak. Dengan masalah-masalah yang ada, mau give up kemanapun, ya kan, kemanapun, mau perusahaan apapun, pasti bakal ada kita ketemu masalah, gitu loh. Kita kalau mau pindah ke perusahaan lain, ketika kita ibarat kolam, nyebur, sekarang kita di Sepil nih, tahu posisi buaya di mana,
Terus ikan paus di mana, ikan hiu di mana, ya kan tahu. Ikan cupang di mana? Ikan cupang di mana, sampai ikan cucut kita tahu kan kayak gitu. Nah kalau kita masuk ke perusahaan lain, Betul. kalau kamu jalan, tahu-tahu di situ ada buaya sama ikan hiu. Betul. Nah kamu belum pernah pelajari itu. Betul. Nah gimana? Yang ada kamu di situ cuma 1 sampai 2 bulan. Kalau betah pun ya karena kembali lagi ke ekonomi. Betul. Nah itu tadi loh. Betul. Jadi berusahalah kalau ada masalah ya jangan pergi, jangan dilepas gitu loh. Benar. Tetap kamu hadapi dan kamu selesaikan. Benar. Nah disitulah bagaimana kamu memberikan tes di dirimu sendiri. Bisa selesaikan itu enggak? Karena semua masalah itu pasti bisa diselesaikan. Kayak gitu. Itu. Jadi ada orang yang bilang kayak gini loh Pak Pur, kan loh kalau nanti saya terlalu banyak dengan masalah ini, berkorban ke masalah ini, saya nanti kehilangan kesempatan di luar yang lebih bagus, gimana? Kesempatan lebih bagus, dia kayak cenayang dong. Kamu bisa bilang itu lebih bagus, Juga. ya kan? Nah, ketika dia bilang lebih bagus, oh lebih bagus pak, gajinya lebih tinggi pak, Iya. ya silakan aja. Tapi setelah dia masuk, terus dia bilang, pak ternyata ya kayak gini pak, ya sama aja. Berarti itu bagus apa enggak menurutmu? Kan kayak gitu. Benar. Kayak gitu sih. Kayaknya perlu ada sesi ini deh Pak sama Bapak deh. Sesi apa itu? Psikologi. Waduh, saya bukan orang psikolog ini. Soalnya lebih pas ya. Mungkin. Iya, nah, ya seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi orang ini gimana cara men-challenge dirinya sendiri ya dari masalah itu. Mesti ada bakat kok, bakat terpendam di diri kalian masing-masing untuk menyelesaikan suatu masalah. Betul. Tapi kalau nggak kalian tes, kapan bisa berkembang kan begitu? Akan tetap istilahnya menggumpal aja di dalam dirimu. Wow. Kayak gitu sih. Keren. Luar biasa banget. Ya itulah, kalau itu dari saya sih seperti itu. Oke, Pak Pur, ISD Region, berapa banyak sih yang orang-orang yang di bawahnya Pak Pur? Kurang lebih yang sekarang di sini ya, 35 orang. Wih, 35 orang. Dan pertanyaan saya lagi Pak Pur, apa yang Bapak lakukan untuk membuat ISD Region ke depan tuh lebih kuat dengan 35 orang itu? Kan pasti 35 orang, 35 kepala, 35 karakter, 30, nggak tentu 35 masalah sih, bisa jadi 70 masalah, 100 masalah gitu ya Pak ya. Apa kiat-kiatnya Pak Pur, atau lebih tepatnya sarannya Pak Pur, pesannya Pak Pur buat 35 orang yang ada di bawahnya Pak Pur nih? Teamwork yang solid, itu aja sih. Itu udah mewakili dari semuanya. Iya kan? Biasa. Ketika teamwork ini nggak solid, salah satu ada yang menentang, dan itu akan bocor sudah. Gitu loh. Kayak ibarat tangki, ya kan? Tangki. Ketika tangki ini bocor, kapan bisa penuh? Benar. Kayak gitu. Mau diisi seberapa? Mau diisi satu kontainer atau satu tangki yang paling besar pun ya kalau bocor ya nggak akan penuh. Bocor ya bocor. Luar biasa. Itulah ibarat teamwork seperti itu. Ingat itu 35 orang timnya Pak Pur ya. itu yang jelas-jelas di ruangan lo ya. Iya. Nah, yang di luar belum- itu betul, kita belum istilahnya koordinasi atau jalin hubungan baik dengan vendor, gimana caranya kita menyamakan seluruh karakter vendor, menyamakan semua SOP yang sudah kita buat, itu akan lebih sulit. Seperti itu. Dengan SDM yang ya tahu sendiri kan, vendor, driver, SDM-nya nggak terlalu ini kan, kayak gitulah. Oke Pak Betul. Pur. Itu tadi buat 35 orang yang belum termasuk lain-lain. Ya, yang belum termasuk lain-lain itu. Nah, kalau yang buat dengerin Pak Pur, ini kan tadi bahasan kita lebih banyak soal anak-anak muda, ya kan? Kayaknya Pak Pur ini harus diberikan duta anak muda spill ya. Waduh. Manajer anak mudanya spill gitu. Iya, boleh, soal boleh, work-life boleh. balance sampai segala macam. Nah, pesannya Pak Pur nih, terutama mungkin buat teman-teman yang dulu ikut Spartan, kan pasti diajar Pak Pur, benar kan? Dan kita tahu teman-teman Spartan ini kan juga mungkin banyak mengalami hal-hal baru di hidup mereka ya Pak Pur, yang harus belajar semuanya dipukul rata segala macam. Ya, Nah, betul. apa sih pesannya Pak Pur buat teman-teman yang terjadi spill, terutama anak muda yang masih muda-muda nih, young generation, dan terutama yang ikut Spartan? Kalau menurut saya untuk teman-teman Spartan semua ya, kalian ini penerus-penerus dari kita semuanya ya kan. Kalian harus benar-benar mengenal apa itu istilahnya kerja keras. Jangan kalian dulu pas zaman-zaman masih kuliah, mungkin ada Spartan yang pernah masuk di PT lain ya mungkin ya. Mungkin juga harus benar-benar mengenal spill, mengenal logistik, mengenal shipping. Jadi kalian ini harus benar-benar bisa mengolah diri kalian masing-masing. Jangan pernah patah
semangat, harus tetap berkarisma satu, berkarakter. Nah, jangan istilahnya apa ya kalau saya bilangnya, cengeng lah, seperti itu. Karena kalian ini benar-benar akan kedepannya itu jadi seorang leader. Kalau nggak salah saya dengar ya, kalian ini penerus-penerus kita nantinya. Jadi basic dari diri kalian sendiri tuh yang tadi saya bilang, mental, disiplin itu harus diperkuat. Mental dan disiplin itu harus diperkuat. Terus sama kalian itu Spartan. Spartan itu kalau di ibarat orang cerita-cerita di TV-TV itu orang yang paling kuat. Gitu. Jadi kalian itu harus menerapkan seperti Spartan yang sesungguhnya. Itu kalau dari saya sih. Ingat, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah patah semangat ya. Mungkin kalau yang nggak punya TV yang bisa lihat Spartan, mungkin boleh lihat TV-nya Pak Kur. Boleh. Nanti kita nonton Netflix bareng-bareng. Oke, Greeners ya. Hari ini kita belajar banyak dari Pak Kur nih, terutama soal mental, terutama soal kekuatan ya, soal daya tahan berjuang nggak menyerah. Kita bisa lihat sendiri perjalanannya Pak Kur dari 2012 sampai sekarang membuktikan bahwa memang ya mental itu adalah benar-benar kekuatan, daya tahan, tanggung jawab. Itu adalah hal-hal yang penting banget. Ya, thank you banget Pak Kur buat hari ini. Gitu, saya belajar banyak dan pastinya Greeners di rumah juga belajar banyak. Kalau misalnya masih mau ketemu Pak Kur, konsultasi Pak Kur atau cerita-cerita harus pergi kemana berarti nih Pak Kur? Ke Jalan Kakap, langsung lantai 4, kantor PT Spil. Siap ya, ke Jalan Kakap. Bawa sesuatu harus bawa sesuatu apa enggak? Nggak usah, bawa doa aja supaya nggak diomelin di sana. Oke, Greeners, thank you banget buat hari ini Pak Kur. Semakin sehat, semakin kuat, semakin luar biasa. Dan buat teman-teman ISD, buat teman-teman Greeners, buat teman-teman Spartan ya, jangan lupa hubungin Pak Kur lagi, ditunggu sambil membawa ini ya doa. Doa aja. Doa di jalan supaya saya nggak dimarahin Pak Kur gitu aja. Karena tahu sendiri Pak Kur orangnya tegas gitu ya. Tapi tenang aja, santai. Oke, Greeners, thank you banget buat hari ini Greeners waktunya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga kekuatan, tetap semangat, jaga mental, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.